Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok IPA kami dengan menggunakan alat peraga. Dan perkenalkan, nama saya Lada Kamila, samping saya Nayati, dan saya Eti Tufianti. Saksikan terus ya teman-teman. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan makhluk hidup. Dan diantaranya ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, retum, dan anus. Dan yang pertama, mulut. Mulut adalah tempat pertama makanan masuk. Di sini makanannya dikunyah oleh gigi, dibolak-balik oleh lidah, dan dibasahi oleh air ludah yang mengandung enzim amilase untuk mulai memecahkan makanan. Lalu yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut ke lambung. Makanan didorong turun ke lambung dan digerakkan yang disebut gerak paratitestik atau disebut dengan gerakan otot seperti meremas. Lalu yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah makanan disimpan dan dicampur dengan asam lambung dan enzim. Ini membantu menghancurkan makanan lebih halus dan supaya mudah dicerna. Lalu yang keempat, usus halus. Usus halus di sini makanannya yang sudah halus akan diuraikan oleh enzim dan nutrisinya diserap ke dalam darah untuk digunakan tubuh. Lalu yang kelima, usus besar. Usus besar adalah sisa makanan yang tidak bisa diserap akan dibentuk jadi fases atau kotoran. Di sini juga air diserap supaya fases tidak cair. Lalu yang keenam adalah retum dan anus. Retum dan anus, fases disimpan sementara di rektum lalu dikeluarkan lewat anus saat kita buang air besar. Dan yang terakhir, fungsi utama sistem pencernaan adalah mengubah makanan jadi energi, lalu menyerap zat gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan air. Lalu yang terakhir, membuang sisa makanan yang tidak berguna. Sekian dari presentasi tentang sistem pencernaan makhluk hidup. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara sistem pencernaan makhluk hidup. Dan yang pertama, dari mulut. Mulut adalah tempat pertama makanan masuk, dan di sini makanan dikunyah oleh gigi, dibolak-balik oleh lidah, dan dibasahi oleh air ludah. Lalu berjalan menuju kerongkongan. Di kerongkongan ini saluran yang menghubungkan mulut ke lambung. Makanan didorong turun ke lambung oleh gerakan yang disebut gerak otot. Dan di lambung tempat makanan disimpan dan dicampur dengan asam lambung dan enzim. Ini membantu menghancurkan makanan lebih halus dan membunuh kuman. Lalu lari ke usus halus. Di usus halus, di sini makanan yang sudah halus akan diuraikan oleh enzim dan nutrisinya diserap ke dalam darah untuk digunakan tubuh. Lalu berjalan menuju usus besar. Sisa makanan yang tidak bisa diserap akan dibentuk jadi fases atau kotoran. Di sini juga air diserap supaya fases tidak cair. Lalu menuju rektum dan anus. Fases disimpan sementara di rektum lalu dikeluarkan lewat anus saat kita buang air besar. Ini kami akan mempraktekkan bagaimana sistem pencernaan pada hewan pemamah, yakni adalah sapi. Dimulai dari mulut. Sapi menggigit dan mengunyah rumput dengan gerakan memutar. Makanan bercampur dengan air liur lalu ditelan. Setelah itu, makanan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Lalu masuk ke lambung, yakni rumen atau perut besar. Rumen adalah tempat penampungan utama makanan. Di dalam rumen terdapat jutaan mikroba, yakni bakteri baik dan jamur, yang membantu menguraikan rumput menjadi zat yang lebih sederhana. Di sini makanan masih belum dicerna secara sempurna. Setelah itu masuk ke retikulum atau perut jalan. Retikulum ini bekerja sama dengan rumen, memisahkan makanan yang masih kasar dan membentuk bol, yakni makanan yang akan dicerna
yakni makanan yang akan dimuntahkan kembali ke mulut. Jadi disinilah proses pemamatian, yakni makanan yang dimuntahkan kembali ke mulut untuk dikunyah kembali. Masuk ke omasum, perut buku. Omasum berbentuk seperti lembaran buku, fungsi menyerap air dan nutrisi dari makanan yang sudah lebih halus. Setelah itu masuk ke obamasum, perut sejati. Abomasum ini merupakan bagian tabung yang mirip lambung manusia. Di sini makanan dicerna dengan enzim dan asam lambung agar nutrisinya siap diserap tubuh. Usus halus. Nutrisi dari makanan diserap di sini seperti energi, protein, dan vitamin. Setelah itu masuk ke usus besar. Sisa-sisa makanan yang tidak bisa dicerna masuk ke usus besar. Air diserap di sini dan sisa makanan diubah menjadi kotoran. Itulah proses sistem pencernaan pada hewan pemama, yakni adalah saraf. Sekian presentasi dari kelompok kami. semoga dapat mengedukasi. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.